Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ibnu Salman Center dimanapun Anda berada, kembali lagi lebih dekat bersama Ustadz di program Ustadz Menjawab. Program ini kita nanti akan bertanya-tanya kepada Ustadz kita tercinta, Ustadz Dr. Haji Abdul Matin bin Salman LC.MAG. Sesi kali ini saya kira lebih spesial karena kita akan bertanya testimoni tentang dunia kepesantrenan. Langsung saja kita bertanya dan kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah baik Mas Ayas. Gimana Mas Ayas? Alhamdulillah Ustaz, ini kita sudah lama nggak buat video ya Ustaz. Iya, PPKM ya. Iya Ustaz. Tapi nggak kena COVID ya? Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah. Ya sempat sakit, tapi sempat sakit. Semoga tidak COVID begitu Ya, Ustaz. semoga flu biasa karena Iya, kecapean Ustaz. ya. Iya, Ustaz. Jadi karena sudah lama nggak buat video, kita sudah mengumpulkan banyak pertanyaan ini Ustaz. Iya, silahkan. Tapi ini khusus kita di momen ini kita mau nanya tentang kepesantrenan Ustaz. Ya Ustaz. Iya. Jadi kita karena ini tentang pesantren, kalau boleh tahu Ustaz, putra dari Ustadz itu kira-kira ada berapa dan itu nyantri juga ya Ustadz itu? Putra saya nggak kira-kira ya, putra saya ada 3. Iya. Kalau kira-kira nanti saya punya ada di mana-mana. Ada di mana-mana ya. Putra saya ada 3 Mas Ayas ya. Jadi yang pertama itu kelahiran 2002 Desember. Jadi sekarang sudah umur 19 tahun ya. Lalu kemudian yang kedua yaitu umur kelahiran 2006. Ya, Ustaz. Jadi sekarang sudah 15 apa 13 ya. Iya Ustaz. Lalu kemudian yang ketiga kelahiran 2013. 2013. Iya. Ya, Mas, yang paling kecil. Yang paling kecil lah. Yang nomor 1 itu di mana Ustaz? Nomor 1 di pesantren di Gontor. Ya, Nomor 1 di pesantren di Gontor. Sekarang sudah selesai dan melanjutkan studi kuliahnya di Gontor juga. Di Unida berarti ya Ustaz? Di Unida, Universitas Islam, Universitas Darussalam. Ya. Yang kedua itu di pesantren juga di cabangnya Pondok Pesantren Pandanaran Jogja, tapi cabang Ampel Boyolali. Cabang di Ampel. Ya, sekarang kelas 9. Oh, kelas 9. Sekarang kelas 9, ya. Kalau yang paling kecil Ustaz? Yang paling kecil di Madrasah Ibtidaiyah di swasta ya. Gitu, Ustaz. Jadi maaf ini Ustaz, jadi malah bertanya karena ini program lebih dekat, jadi mungkin benar-benar lebih dekat. Iya, saya nggak deg-degan sih, saya bukan selebritis. Jadi nggak ada sesuatu yang saya rahasiakan. Silakan Mas Ayas. Karena ini kan temanya tentang kepesantrenan. Iya. Kalau tadi ada putra Ustadz yang nomor 1 dan nomor 2 itu kan nyantri, yang pertama di Gontor, yang kedua di cabangnya Pandanaran. Ya. Nah itu ketika nyantri itu apakah atas keinginan sendiri begitu Ustaz? Kalau anak ditanya nggak ada ya. Jarang sekali ya anak itu yang mau saya mau ke pesantren, itu jarang ya. Kalau ada itu sungguh luar biasa, berkah bagi orang tua. Kalau anaknya dengan sendiri mengatakan kepada orang tuanya, bapak ibu atau bapak ayah ibu, ayah bunda, saya pengen mondok atau pengen ke pesantren, itu sudah itu malah seneng, Ustaz. Luar biasa berkahnya. Tapi umumnya rata-rata anak-anak kita, apalagi zaman sekarang, itu kan nggak ada yang berminat ke pesantren. Gitu. Kalau ini bukan atas kemauan sendiri, berarti dipaksa Ustadz tuh? Iya, harus ada sedikit paksaan, tapi dengan cara persuasif. Contoh misalnya yang pertama itu pengennya dia masih nawar. Gitu, Ustadz. Jadi dia ingin SMP dulu di luar. Oh gitu. Iya. Jadi mau ke pesantren, tapi nanti saya pikir kalau SMP lulus dia nawar lagi setelah SMA gitu kan. Nah makanya begitu dia kelas 4 SD seperti anak yang sekarang ini, karena yang ketiga saya jauh lebih muda. Gitu, Ustaz. Jadi
Yang pertama itu kelas 4 SD itu sudah saya sosialisasikan. Oh gitu Ustaz. Pokoknya nanti setiap kita habis sholat jamaah, setiap kita ada momen untuk ketemu, makan itu atau apapun sambil nonton TV, nah itu selalu saya katakan bahwa nanti kakak ke pesantren. Itu sejak kelas 4. Gitu Ustaz. Iya, yang nomor pertama itu. Lah, sejak kelas 4. Lah lalu kemudian begitu dia kelas 5, kelas 6 kan sudah terbiasa bahwa dia nanti Pokoknya tidak punya jalan lain, harus pesantren. Nah, itu pun sempat berontak Mas Ayas. Oh gitu Ustaz. Nah, namun demikian orang tua tidak boleh berhenti untuk membuat anak itu bahwa dia sadar bahwa dia tempatnya di pesantren. Gitu. Itu, jadi ini sudah menjadi rencana dari orang tua. Dari awal. Sudah diprogramkan. Nah, yang kedua lebih mudah Mas Ayas. Karena yang kedua itu sudah tahu kakaknya. Oh iya. Jadi saya selalu menyampaikan tidak ada anaknya Buya dan anak saya yang tidak pendidikan pesantren. Gitu. Jadi saya dari pesantren, istri saya juga pesantren, anak-anak saya semua pesantren. Gitu. Kecuali yang ketiga ini nanti juga harus tetap pesantren. Tapi sudah saya sosialisasikan dan karena dia sudah tahu kakaknya, maka dia sudah sekarang yang ketiga ini sudah sejak kelas 2 SD, SMI itu sudah bertanya dia nanti akan ke pesantren mana. Oh gitu ya. Jadi dia tidak kepikiran ke sekolahan SMP. Gitu Ustaz. Iya, karena sudah melihat oleh kakak-kakaknya. Betul, iya. Karena ini kan sudah rencana dari orang tua. Betul. Ya, nah, apa sih yang menjadi alasan Ustadz itu memilih pesantren sebagai pendidikan bagi anak-anak begitu Ustaz? Iya. Tentu alasannya karena kita mencintai agama kita. Itu satu. Kalau bukan kita penerusnya siapa? Ya kan? Orang lain mungkin barangkali boleh berimajinasi anaknya mau jadi ABCD ya. Tetapi sebagai keluarga sebenarnya kewajiban untuk semua muslim ya mempertanggungjawabkan agama dan meneruskan keberlangsungan agama kan bukan tanggung jawab orang pesantren saja, tapi semua umat Islam. Tetapi saya berpikir kalau tidak ada yang mengambil bagian ini, lalu siapa yang akan mengambil bagian ini? Kalau semua jadi pilot, siapa yang mau jadi dokter? Kalau semua jadi dokter, siapa yang mau jadi birokrat? Kalau semua jadi birokrat, siapa yang mau jadi pengusaha? Nah, kalau semua jadi pengusaha, siapa yang mau mempertahankan ini? Jadi nggak ada nanti kalau bukan kita sendiri yang menyadari. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan generasi agama yang religius, yang paham tentang agama, ya harus orang yang sadar bahwa kita mengambil bagian ini. Jadi kita mengambil bagian ini bukan semata-mata karena kita ingin gaya, bukan. Tetapi juga kita sadar bahwa tidak semua orang harus menjadi dokter, tidak semua orang harus jadi pilot, tidak semua orang harus jadi pengusaha. Tetapi juga harus ada orang yang namanya dalam bahasa agama itu tafakuh fiddin, yaitu mempelajari agama. Lah kitalah yang secara turun-temurun itu digariskan atau diwariskan oleh orang tua, maka saya wariskan juga kepada anak. Oh gitu Ustaz. Jadi pendidikan agama itu dalam program ya kira-kira keluarga Ustaz itu penting banget gitu Ustaz. Iya. Karena ini gitu. Bagian dari kewajiban kita. Ya jadi kewajiban manusia kan macam-macam. Ada yang di pemerintahan, ada yang di militer, ada yang di dokter, ada yang di filsafat, ada yang di pengadilan jadi hakim. Tetapi juga harus ada orang yang mengemban amanah agama. Gitu Ustaz. Iya. Tapi Ustaz, Ustaz tidak khawatir. Kalau pendidikan kan banyak ya Ustaz. Mungkin juga Ustaz juga mengetahui sekeliling juga banyak pendidikan favorit gitu Ustaz. Kenapa pesantren tetap menjadi pilihan dalam program pendidikan bagi anak dari keluarga Ustaz begitu Ustaz? Ya, selain tadi pertimbangan agama ya, selain pertimbangan agama, liyung ziru qaumahum idza raja'u ilaihim, untuk memberikan peringatan kepada umatnya, kepada masyarakatnya ketika mereka kembali kepada masyarakat. Yang kedua, saya ini kan bukan Tuhan, Mas Ayas. Artinya begini, ketika saya
diamanahi seorang anak, saya tidak boleh menjadi Tuhan. Artinya saya harus menjadikan anak saya ini. Saya bukan Tuhan. Rezeki, ya, rizki, ya, maut, ya, ajal, terus kemudian zauj, jodoh, kan Allah sudah mengaturnya. Jadi ketika saya fahamkan dia agama, sebagai kewajiban orang tua adalah satu, memahamkan anak terhadap agama, selain ada akikah, memotong rambut, dan memberikan nama yang bagus, maka pendidikan berikutnya adalah memahamkan agama. Salah satu dan yang paling utama adalah ketika kita memahamkan, karena saya tidak bisa memahamkannya sendiri karena kesibukan saya, maka saya masukkan anak ke pesantren. Perkara kemudian dari pesantren dia mau jadi dokter, mau jadi insinyur, mau jadi apa, terserah. Saya bukan Tuhan. Maka rezeki anak, siapa tahu dari pesantren dia jadi pilot, banyak kok dari pesantren jadi pilot. Banyak sekarang yang dokter yang hafal Quran dari pesantren, lulusan pesantren. Gitu. Banyak tentara yang bintal-bintal juga dari pesantren. Jadi saya bukan Tuhan. Maka masa depan anak, katakanlah sekolahan-sekolahan yang dianggap favorit di luar itu ya, belum tentu juga kan menjadikan jaminan itu. Yang kedua, karena saya bukan Tuhan, saya tidak bisa menjadikan anak seperti yang saya kehendaki. Kalau masalah rezeki, masalah itu semua urusan Allah. Maka yang kedua adalah bagaimana membentuk karakter. Nah itu. Nah, satu-satunya lembaga yang bisa membentuk karakter 24 jam, ya Ustaz, itu adalah pesantren, Mas Ayas. Tentu ini tanpa menjatuhkan pendidikan yang lain begitu. Oh ya. Ya belum tentu juga. Ya, jadi Ustaz, yang disantrikan kemudian tidak jadi santri ya banyak. Oh, banyak juga. Yang di luar pesantren kemudian jadi santri ya banyak juga. Tapi ya minimal lebih Usaha kita sebagai manusia secara lahir bahwa manusia diwajibkan untuk usaha. Usaha kita adalah mendidik anak karakter ya ke pesantren. Nah gitu kan, saat ini ya menurut saya, karena saya dunia pesantren dan saya tidak tahu di pendidikan-pendidikan yang lain ya. Karena itu saya katakan bahwa ini tidak jaminan juga, Mas Ayas ya. Tidak jaminan bahwa pesantren harus menjadi kiai, harus menjadi ustadz. Gitu. Terus kemudian soleh gitu kan. Terus kemudian pinter ngaji, terus kemudian pinter dalil. Kemudian menjadi panutan dan teladan seluruh umat kan, belum tentu juga. Gitu. Yang di luar juga belum tentu tidak bisa menjadi teladan. Karakternya tidak bagus, belum tentu juga. Tetapi tadi itu kembali usaha kita, gitu kan? Itu. Jadi tadi menarik tadi Ustadz saya seperti yang dikatakan Ustadz tadi. Jadi ketika memondokkan putra-putra kita itu ternyata tidak kok tujuan akhirnya berharap menjadi benar-benar tokoh agama, itu ternyata tidak ya Ustaz. Jadi kalau nanti setelah mondok pun kalau mau misalkan pengen mendalami ilmu kedokteran atau ilmu umum lainnya itu tetap bisa ya Ustaz. Bisa dan boleh-boleh saja, yang penting dia berpegang pada agama. Gitu. Jadi dia bergerak didasarkan pada aturan agama. Selain bahwa dia sebagai seorang warga negara tentu berpegang teguh kepada aturan negara juga. Gitu ya. Karena itu intinya adalah mendidik anak di pesantren agar dia tahu bagaimana berinteraksi dengan masyarakatnya, bagaimana berinteraksi dengan masalahnya dia sendiri. Karena di pesantren dia akan berlatih bagaimana bermasyarakat, bagaimana menyelesaikan urusannya sendiri, gitu kan. Lalu kemudian yang paling penting lagi ketika dia bisa mengambil jalan atau solusi atau jalan keluar bagi masalahnya dia sendiri kelak, tidak berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan emosional, tapi pertimbangan agama, karena dia tahu agamanya menyuruh seperti apa, agamanya melarang seperti apa, begitu kira-kira Mas. Jadi kalau saya boleh simpulkan berarti memondokkan anak kita, menyantrikan anak kita itu berarti semacam memberikan ilmu pondasi bagi anak-anak. Betul. Itu kewajiban orang tua. Gitu, satu, kewajibannya adalah ketika lahir dia diakikoi setelah 7 hari, diberi nama yang bagus, dipotong rambutnya, lalu kemudian diajarkan ilmu agama.
Di dalam pelajaran ilmu agama itu yang paling penting adalah diberi pengetahuan tentang siapa Tuhannya, siapa nabinya, apa kitab sucinya. Ya. Itu kewajiban orang tua. Setelah anak nanti menikah, maka dia sudah keluarga sendiri. Gitu, Ustaz. Tidak berada di bawah naungan kita. Nah, kewajiban orang tua itu. Perkara kemudian nanti anak mau jadi pengusaha, jadi dokter, jadi pilot, jadi militer, TNI, atau jadi polisi, atau jadi apapun, itu urusan anak dan nasibnya yang digariskan, ditakdirkan oleh Allah. Gitu ya. Kalau gini Ustadz, kalau memondokkan anak itu kan ya orang tua tentu jarang melihat interaksi dengan anak. Ustadz nggak sedih Ustadz? Nggak kangen gitu Ustadz? Wah, nggak ya, rindu Ustadz? Ya kangen, ya rindu. Kalau saya bicara anak itu ya selalu gitu ya, berkaca-kaca. Kenapa? Karena harusnya anak kan di bawah lindungan kita ya, di bawah naungan kita 24 jam ya. Tapi kadang-kadang kita itu, tahu nggak Mas Ayas? Iya Ustadz. Gimana Ustadz? Kalau ada jamaah yang nganteri makanan ke rumah ya, kayak hari ini kita punya jamaah yang nganter makanan ke rumah, itu ya, kan misalnya banyak makanan enak di rumah ya. Hanya orang tua yang menikmati. Hanya orang tua yang menikmati. Kita kepikiran anak loh. Ya, kalau malam kita mau tidur gitu, saya sama istri itu sering yang kita bicarakan anak. Kalau toh berharap bermimpi nanti malam itu bisa ketemu dan bercengkrama dengan anak. Ya berat loh, berat. Anak saya itu saya lepas itu SD umur lulus SD itu umur 13 tahun ya. 12 tahun. 12 tahun. 12 tahun. Kan masih kecil ya Mas Ayas. Iya, ya? Padahal itu kalau ketemu, kalau sudah nyantri itu ketemunya per berapa bulan itu Ustaz? Ya, awalnya begini, nanti kita cerita di sesi berikutnya ya. Ustaz. Tetapi awalnya memang kita ya setiap hari lah, setiap minggu lah kita ke pesantren itu. Awalnya awal-awal begitu ya? Ya, untuk membujuk anak saja, membujuk gitu. Tapi ya adaptasi gitu ya? Adaptasi ya, ketika kita kangen, ketika kita merasakan bagaimana anak di sana ya, bagaimana anak saya sudah makan apa belum, terus apa yang kurang, apa yang jadi bebannya gitu kan. Kalau di rumah kan, tapi saya berpikir lagi dengan istri, kita kan juga dulu pernah pesantren, istri juga pernah pesantren, ya kira-kira kita membayangkan lagi. Tapi bagaimana dengan bapak ibu yang nggak pernah ke pesantren, ini tipnya ya. Ya kalau kita sudah nyantrikan anak atau sudah menaruh anak di pesantren, pertama kali yang harus dilakukan adalah tawakal pada Allah. Ya, seperti halnya ketika Nabi Ibrahim meletakkan anak dan zuriyahnya ya, di lembah Mekah, ya, di samping Ka'bah. Lalu Nabi Ibrahim berkata, ya Allah, aku taruh anak keturunanku di tempat ini, di lembah yang gersang ini, dengan harapan engkau berikan berkah kepadanya dan orang-orang yang mengikutinya. Jadi saya kalau bicara anak ya berat. Saya kadang menangis gitu, menangis. Karena itu ketika saya menaruh anak di pesantren, ya saya tawakal. Ya. Saya serahkan, ya Allah, ini amanahmu. Engkau menyuruh kami untuk mendidik, memberikan pengetahuan tentang agama, memberi pengetahuan tentang siapa dirimu, ya Allah. Maka aku taruh anakku, aku letakkan anakku di pesantren. Dan kita tawakal. Kita tawakal kepada Allah, kita serahkan kepada Allah, dan Allah jaga. Allah jaga kita, Allah jaga anak. Ya namanya manusia, tetap kita kangen, rindu. Kalau tadi itu saya cerita sama istri, kalau mau tidur itu, ya Allah, kalau toh nanti malam boleh bermimpi, pertemukan kami dengan anak-anak, ya, untuk bercengkrama, sekedar melepas rindu. Ya, kami wajibkan anak-anak itu untuk telepon setiap minggu sekali, untuk tahu keadaannya, apa yang kurang, apa yang jadi keluh kesahnya, gitu Mas Ayas. Saya jadi ikut berkaca-kaca. Oh iya. Ya kalau ditanya kangen ya kangen. Ya, semua orang tua pasti kangen ya kalau punya anak di pesantren. Tapi sakitnya orang tua saat ini,
ya, sakitnya orang tua saat ini, kangennya orang tua saat ini akan lebih parah nanti kalau melihat anak-anaknya kita sudah tua, anak-anak kita tidak tahu agama. Betul, Ustaz. Itu jauh lebih sakit. Lebih sakit. Ya, saya merasakan sekarang jadi orang tua. Saya membayangkan kalau saya adalah anak yang dalam tanda kutip tidak karuan, semrawut hidup saya. Tidak tahu agama. Tidak tahu agama, tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, sama tetangga juga asal-asalan gitu. Saya kira mungkin orang tua saya akan tersiksa sekali. Jadi penderitaan kami selaku orang tua yang punya anak di pesantren, saat ini saya bayangkan tidak ada maknanya, tidak ada artinya ketimbang saya menderita nanti ketika anak. Ya tentu ini tidak mesti ya Mas Ayas ya, bahwa anak yang tidak di pesantren kan menjadi begitu, tidak juga kan, menjadi tidak manut sama orang tua, tidak juga ya. Tapi ini betul-betul kalau kita sudah, saya katakan kalau kita sudah menyerahkan ikhtiarnya begitu ya. Iya, anak kita ke pesantren, maka kita sampaikan kepada pesantren itu, kita serahkan kepada kiai, ya, kita serahkan kepada kiai, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Lalu kemudian kita serahkan kepada kiai, fawwattu auladi jisman wa ruhan. Saya serahkan setelah kita tawakal kepada Allah, ya Allah, aku seperti Nabi Ibrahim menaruh anaknya di kanan kiri Ka'bah. Ya. Lalu kemudian minta doa berkah kepada Allah. Setelah itu maka serahkan kepada kiai, ya kiai, aku serahkan anakku, fisik secara jisman, secara fisik, ruhan secara mental, lahir batin aku serahkan kepadamu. Masya Allah. Maka kalau kita khawatir sebagai orang tua biasa, tetapi khawatir kepada pendidikan pesantren, sama sekali kami tidak meragukan. Jadi sudah percaya begitu ya Ustaz? Percaya. Jadi kalau ada orang tua yang masih gelisah karena dia tidak percaya kepada pesantren, tidak percaya kepada kiai, saya percaya. Tetapi kegelisahan saya bukan karena saya tidak percaya, tetapi rasa kangen saya seperti sebagaimana orang tua kangen kepada anak-anaknya. Gitu. Yang terakhir itu malah anak saya itu hampir 2 tahun saya nggak nengok sama sekali. Ya kebetulan juga. Karena pandemi kita nggak boleh ke pesantren, kita nggak boleh masuk kan. Ya. Jadi hampir 2 tahun, 1 tahun 8 bulan, itu kami nggak boleh nengok anak itu. Yes. Jadi kami betul-betul hanya komunikasi. Kalau dia ngebel pun dia nggak bisa pakai video call, karena dia ngebelnya di pesantren ada wartelnya. Ya di pesantren itu. Dan tidak boleh pakai HP juga. Ya? Dia boleh pakai HP itu. Ya ketika dia ada waktu senggang, karena saya wajib kan 1 minggu sekali dia telepon, ya telepon. Tetapi bahwa serahkan anakmu ke pondok, lahir batin, selain kita menyerahkan anak kita kepada Allah. Itu Mas Ayas. Jadi itu ya Ustaz. Iya. Banyak tips dari Ustaz. Ya, Ustaz. Karena Ustaz juga menahan rindu, tentu juga ketika menitipkan santri kepada pesantren itu kan juga menimba ilmu biar barokah begitu Ustaz. Amalan apa sih Ustaz? Itu ya semacam untuk melepas rindu atau mungkin juga mendoakan putra kita ketika di pesantren. Amalan dari orang tua itu dari Ustadz sendiri kira-kira apa Ustadz? Kalau saya sama istri selain doa, ya kita serahkan kepada Allah bahwa niat kita baik, anak kita akan jadi baik, sakit hati kita saat ini tidak akan lebih sakit ketika nanti ketika anak besar kita akan melihat bahagianya. Lalu kemudian amalan yang lain adalah setiap kali saya habis sholat wajib, ya habis sholat wajib itu anak saya sebutin satu persatu, saya fatihai. Kalau saya ada longgar waktu, satu anak satu fatihah. Kalau saya waktunya sedang repot, sedang sibuk, saya anak 3 ini saya sebutin semua, lalu satu fatihah. Terus kemudian saya serahkan kepada Allah, saya mohon kepada Allah agar anak-anak saya selalu diberikan perlindungan, baik itu lahir dan batin. Gitu Mas Ayas. Ustaz. Jadi selain kita menyerahkan anak secara lahir, menyerahkan anak juga secara batin. Malam kalau bisa kita bangun. Jadi punya anak di pesantren itu
bukan semata-mata kita nyerahkan kepada pesantren, lalu kemudian kita yakin kepada pesantren, bukan semata-mata itu, tetapi orang tua juga harus mendorong doa. Jadi doa orang tua itu jangan sampai putus. Ya, selain untuk memberikan dukungan moral kepada anak, juga dukungan spiritual. Iya, Ustaz. Ya, karena yang menjaga kita itu adalah Allah. Allah, ya, Ustaz. Maka kita serahkan semua kepada Allah melalui doa tadi. Kita serahkan ke pesantren, juga serahkan kepada Allah, Betul, ya, Ustaz. betul. Ya. Jadi yang bekerja bukan hanya pesantren, orang tua di rumah juga harus ikut Tetap bekerja. walaupun itu tidak semacam kayak buangan gitu ya, Ustaz. Oh, Jadi enggak. dipasrahkan, tetapi juga Oh, orang ya. tua tetap. Iya, Biasanya kan iya. kalau pandangan masyarakat itu pesantren berarti sudah kayak lepas tanggung jawab begitu, Ustaz. Anak nakal. Gitu ya. Iya. Nah, iya, jadi enggak, Mas. Jadi begitu kita nyerahkan ke pesantren, kita serahkan anak kita ke pesantren. Ini yang keliru di masyarakat kadang-kadang. Anak kita nakal, Iya, Ustaz. kita serahkan ke pesantren, seperti pesantren itu seperti sulapan. Ya, kayak pembuangan. Iya, langsung bim salabim, anak santri, anak nakal, kemudian buang ke pesantren, lalu keluar dari pesantren jadi kiai, jadi ustadz gitu kan. Itu kayak pesulap, ya. Jadi pesulap itu kita masuk itu bentuknya apa? Begini, Telur, jadinya begitu. jadinya langsung kemudian ayam jago gitu kan. Enggak begitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, jangan menyerahkan anak ke pesantren ketika anak nakal. Kasihan kiai, kasihan ustadz di pesantren, kasihan pesantren. Jadi anak nakal baru diserahkan ke pesantren, jangan. Ya, jadi justru karena anak kita bagus, anak saya itu di sekolah alhamdulillah berprestasi juga. Ini Mas. sebelum di pesantren, Ustaz? Iya, sebelum di gitu. pesantren. Bagus, alhamdulillah. Saya tidak sombong, tidak juga ya. Tapi ini Ya, untuk semacam cerita. untuk mendukung kiai Iya. lah. Kalau kiai itu semua dikasih anak yang nakal, kiai nanti gimana? Ya, Ustaz. Ya. Ketika kiai salah mengambil langkah menangani anak, lalu kemudian kita datang, tiba-tiba orang tua datang marah-marah. Ya kan? Nggak adil buat kiai. Dia bukan orang tuanya, dia tidak melahirkan. Kalau anak nanti sukses juga dia tidak akan merasa mendapatkan apapun kecuali pahala dari Allah. Lalu ketika kiai mungkin saja namanya manusia itu ya salah menangani atau katakanlah keliru menangani, lalu tiba-tiba orang tua datang ya malah menyalahkan, malah memprotes, malah mempolisikan. Nah, itu kan menurut saya tidak adil buat kiai. Maka anak saya meskipun di sekolahan sebelumnya itu dia prestasi ya, justru saya ingin membantu kiai agar kiai itu tidak semata-mata mendapatkan anak-anak yang dalam tanda kutip di keluarganya buangan atau anak-anak nakal gitu ya. Nah, itu karena saya merasa menjadi seorang pendidik itu betapa beratnya. Nah, harusnya orang tua menyadari perilaku anak. Kadang-kadang begini, Mas Ayas, anak itu ketika di rumah orang tua saja nggak sabar. Orang tua itu nggak sabar. Orang tua yang melahirkan aja nggak sabar. Ini orang lain melihat kelakuan anak kita yang nakal, suruh sabar. Ini kan kita kebalik nih. Iya, Ustaz. Jadi ketika anak kita di rumah, kadang kita nggak sabar. Iya, Ustaz. Banyak orang tua kan yang melampaui batas, kekerasan fisik, Iya, Ustaz. ya kan, psikis dan seterusnya. Padahal itu anaknya sendiri. Padahal anak sendiri. Lah ini kiai yang bukan siapa-siapa kita serai anak yang sudah salah kedaden, ya, sudah nakal, gitu ya, atau katakanlah begitu ya, IQ-nya masih kurang, lalu kemudian kita serahkan kepada kiainya suruh sabar, nggak boleh melakukan apapun, ya, suruh sabar saja. Padahal Mas Ayas, banyak loh orang tua itu yang memilih kalau anaknya IQ-nya tinggi dan sangat cerdas, kadang-kadang eman-eman loh dibuang ke pesantren. Kalau Mas Ayas punya anaknya itu sainsnya sangat tinggi gitu ya, fisikanya, matematikanya, pokoknya ilmu sainsnya itu sangat tinggi. Kira-kira Mas Ayas taruh di pesantren enggak? Belum tentu loh.
malah dikursuskan kemana-mana. Gitu. Malah dikursuskan kemana-mana, ikutkan olimpiade dan seterusnya. Lah ini apakah jelek? Enggak jelek juga. Tetapi saya katakan bahwa rata-rata orang tua itu menyerahkan anaknya manakala anaknya itu ya tidak berprestasi di mana-mana. Gitu, Ustaz. Tidak diterima di sekolahan mana-mana. Alternatif adalah pesantren. Wes nakal ya, sudah anaknya nakal, secara IQ tidak pinter, diserahkan ke pesantren. Lalu kemudian di situ kiai disuruh siang malam berusaha sendirian. Ketika terjadi sedikit kesalahan orang tua tidak terima, nah itu kan menjadi masalah, Mas Ayas. Maka bantulah kiai dengan doa, bantulah kiai dengan memahami anak kita sendiri. Jangan dikit-dikit begitu dapat laporan dari anak lalu kemudian kita ngelabrak kiai, kita menyalahkan kiai, kita menghujat pesantrennya, gitu kan? Menyalahkan pesantren. Gitu. Menyalahkan pesantrennya, apalagi diumbar di sosial media. Nah ini kita harus menyadari. Coba deh, Anda sendiri punya anak, melihat anak Anda sendiri di rumah 1 minggu saja, ya, dengan gadgetnya, dengan apa Androidnya, dengan gamenya, coba dirasakan sendiri aja. Nah, ketika kita menuntut orang lain dalam hal ini kiai atau pesantren berbuat lebih dari orang tua kandungnya sendiri, ini kan tidak adil. Maka saya katakan, ketika kita menyekolahkan anak di pesantren, menyerahkan sepenuhnya kepada kiai, tetapi juga ikut membantu kiai. Berkomunikasi kepada kiai atau pengurus, anak saya begini, ya. Kalau bisa diakomodir, tetapi jangan sampai kemudian meminta anak kita anak emaskan. Oh, iya. Sehingga apa? Sehingga kalau mau anak emaskan di rumah saja. Yang berlaku di pesantren itu harus diikuti oleh semua tanpa terkecuali. Ya, Ustaz. Gitu Mas Ayas. Ya. Ini cukup menarik dari cerita dari Ustaz. Tadi saya berhasil membuat Ustaz berkaca-kaca. Tetapi ini kemudian menjadi itu lagi, ceria lagi. Iya. Tetapi sebelum kita menuju ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz, kita cukupkan sekian dulu. Baik, nanti kita akan Mas lanjut di sesi selanjutnya ya Ustaz. Betul Mas Ayas. Oke, terima kasih pemirsa Ibnu Salman Center. Nanti kita akan kembali di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.